warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat, hidayah, dan inayahnya lah kita masih diberikan nikmat iman, Islam, kesehatan, serta kemudahan untuk tetap bisa mengaji walaupun lewat online. Salawat dan salam tak lupa marilah kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita semua termasuk umat terbaiknya yang kelak akan dipertemukan di yaumil akhir nanti. Bunda-bunda sekalian, insya Allah hari ini kita masih akan ziyadah tanpa ayat. Ya, sebelum kita mulai, marilah kita membaca suratul Fatihah, istighfar 3 kali, doa mau belajar, dan murojaah ayat 1 sampai 85. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'an. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من
مسموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين وسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. Dan kamu ketika itu melihat, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihatnya. Pada waktu nyawa hampir keluar dari kerongkongan, itu sebetulnya ada pergulatan batin, ada drama sebelum itu ya. Dari mulai Malikul Maut yang datang, terus mulai mencabut dari ujung kaki, itu tapi kita sebagai orang sekitar itu nggak bisa melihat. Nah, makanya dan di saat yang bersamaan itu tidak yang deketin itu tidak hanya Malikul Maut, tapi juga ada setan dan iblis itu ikut deketin. Mereka tuh tujuannya adalah goalsnya adalah sebelum idza balaghatil hulqum, sebelum nyawa keluar dari kerongkongan, kalau bisa nih orang murtad gitu dengan bagaimanapun caranya. Makanya sebetulnya banyak orang-orang yang justru di akhir hayatnya malah jadinya musyrik. Misalkan ada orang yang terutama yang sakit-sakit ya, yang sakit itu kan biasanya emang benar-benar sakit banget, terus sampai ujian di titik padahal kan kalau meninggal kan emang udah pasti bakalan meninggalnya kapan gitu udah tahu. Terus dia memilih akhirnya jalan pengobatan alternatif yang
tidak syar'i. Dan qadarullahnya dia meninggalnya pada saat masa pengobatannya itu. Akhirnya dia meninggalnya dalam keadaan yaitu tadi, dia meninggalnya dalam keadaan musyrik. Dalam keadaan dia sedang ikhtiar melakukan pengobatan alternatif yang tidak syar'i. Gitu. Makanya ini hati-hati ya, terutama siapapun yang saudaranya, sanak familinya sedang dalam masa kritis, lebih baik memang idealnya kecuali COVID ya, itu ditaruh di rumah aja. Nggak usah lah dia di mana gitu, kalau di ruang ICU kan biasanya tidak bisa ditungguin. Kalau tidak bisa ditungguin, akhirnya nanti saudara kita itu akan berjuang sendirian melawan mautnya. Nggak ada yang nemenin. Oke, kita masuk ke ayat selanjutnya, itu ayat 80. فلولا إن كنتم غير مدينين فلولا maka mengapa tidak in kuntum kamu jika kamu ghairu madinin dikuasai Allah, maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai Allah. Falaula in kuntum ghairu madinin falaula in kuntum ghairu madinin, maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai Allah. Apa sih maksud dari kata ini? Dengan peristiwa yang dilihat di atas tadi di ayat 84 dan 85 ini semacam sindiran buat manusia. Maksudnya mengapa mereka tidak merasa bahwa suatu hari nanti mereka akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah mereka merasa bahwa ketika mereka mati maka segalanya itu akan selesai, segala urusan akan selesai? Tentu tidak. Karena ketika mereka meninggal, maka ruh mereka akan diambil dan dipindahkan ke alam kubur. Setelah di alam kubur, ada hal lain yang dia akan mengalami proses yang lainnya. Proses yang lainnya adalah udah mulai siksaan di alam kubur itu sudah dimulai. Maka ini salah banget kalau dipikirnya bahwa mati akan menyelesaikan segalanya. Dengan mati bunuh diri, maka segala masalahnya itu selesai. Masalahnya selesai. Makanya akhirnya apa? Ternyata salah. Bukannya malah tambah selesai, malah tambah ruwet. Mereka akan menemukan permasalahan yang lebih parah daripada di dunia. Siksa kubur yang tidak ada habis-habisnya. Siksa kubur selesai, nanti pada hari kiamat besar, siksa berikutnya. Waktu di padang mahsyar terus akhirnya malah jadi kekal abadi di neraka. Jadi intinya adalah kalau ada masalah yang kita tidak tahu jalan keluarnya apa, istilahnya buntu, tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya, itu yang perlu kita ingat adalah itu berserah diri kepada Allah. Karena semuanya sudah ditulis di Lauhul Mahfuz bahkan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi ini tuh diciptakan. Bahkan sebelum surga diciptakan. Jadi ya kalau kita sudah berupaya yang terbaik, berdoa dan berikhtiar yang terbaik, kalau hasilnya masih tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya udah nikmati aja, bersabar aja pada keputusan Allah yang insya Allah baik. Kadang-kadang kita selalu menganggap keputusan Allah itu tidak baik karena dilihatnya secara kasat mata. Dan kita baru merasakan bahwa keputusan Allah, takdir Allah itu baik setelah menunggu beberapa waktu. Butuh ya itu kadang-kadang waktu yang bisa menyadarkan kita. Jadi makanya kalau jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Kalau nggak ketemu jalan keluar, kalau suntuk mendingan ya sholat. Sholat apa aja. Bahkan Rasulullah itu kalau misalkan istilahnya lagi buntu mau apa itu lakukan sholat. Sholat istilahnya sholat sunnah ya. Sunnah hajat. Untuk mencari tahu ini sebenarnya mesti apa ini. Istikharah untuk mencari jalan keluar apa yang mesti dilakukan. Itu sholat. Kalau emang nggak ketemu jalan aja ya udah, emang itu bersabar dari ketentuan Allah. Kalau bunda suntuk yang dianjurkan justru adalah tadabbur alam.
bukan jalan-jalan ke tempat hiburan, amusement park, itu enggak. Jadi sebetulnya memang kalau di kita, kalau Rasulullah itu kalau misalkan lagi suntuk larinya kemana? Ya larinya ke sholat, ke Quran, terus dia lebih pilih ke tadabbur alam. Makanya ingat ya waktu Rasulullah menerima wahyu pertama kali, di mana menerima wahyunya? Di Gua Hiro. Gua Hiro itu di mana? Gua Hiro itu seperti, ya itu ada di pegunungan. Dia mengasingkan diri dari kehidupan dunia ke alam, deketinnya ke alam. Deketinnya ke alam. Justru kalau Bunda lagi suntuk, itu kamu jalan-jalan ke alam. Ke alam, bukan ke mall, bukan ke amusement park, tapi lebih ke alam. Itu. Ya, di alam tuh ya. Nah, pastikan jalan-jalan ke alamnya jangan sama teman yang benar. Carilah teman-teman soleha. Teman-teman soleha yang insya Allah walaupun rihlah tetap mengingatkan kita kepada Allah. Ingat kita tidak bosan untuk mengingatkan kita kepada Allah. Yuk, insya Allah kita jalan-jalan teman-teman. Jalan-jalannya ke alam. Alam. Oke. Falaula in kuntum ghaira madinin. Falaula in kuntum ghaira madinin, maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah. Ayat 87-nya, tarji'unaha in kuntum shadiqin. Tarji'unaha, kembalikanlah nyawa itu in kuntum jika kamu shadiqin, benar. Tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kembalikanlah nyawa itu jika kamu orang yang benar. Yaitu apabila mereka, orang-orang kafir, orang musyrik, orang fasik, tidak meyakini bahwa adanya ada hari penghisapan. Bahwa nanti ada hari di mana manusia itu akan dimintai pertanggungjawabannya, maka hendaknya mereka kembalikan nyawa itu. Kalau mereka yakin seperti itu, coba deh. Coba dengan kemampuannya, dengan uangnya, bisa nggak dia mengembalikan nyawa yang keluar dari kerongkongan itu. Tapi sayangnya, manusia itu tidak mampu. Sekalipun dia punya uang banyak, sekalipun dia punya uang yang tidak berseri untuk menyewa ventilator, tapi ternyata kalau ketetapan Allah, kalau waktunya dia sudah harus mati, ya mati. Nggak ada penundaan barang sekejap saja. Tidak ada penundaan walau sedetik saja. Pokoknya ya udah, mati. Kadang-kadang orang tuh suka ngeyel sama Allah, tidak mau mengikuti perintah Allah, tidak mau malah mendekati apa yang dilarang Allah. Dia lupa, dia seakan-akan sesumbar bahwa hidup itu di tangannya, bukan di tangan Allah. Padahal kalau sudah kematian menjemputnya, itu kita tidak akan bisa lari. Tidak akan bisa lari. Kematian itu pasti akan menemui kita. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah ketika kematian lari, ketika kematian datang kepadamu dan kamu lari darinya, sungguh kematian itu tidak akan kesulitan untuk menemui. Tidak akan mengalami kesulitan waktu menemui manusia. Pokoknya akan dicari sampai berlindung di dinding yang tinggi, di tempat benteng yang tidak diketemukan orang. Tidak akan bisa lari dari kematian, dari waktu takdir kematian yang sudah ditentukan. Ya, tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kembalikan nyawa itu jika kamu orang yang benar. Kalau kamu perkasa, kalau kamu gagah, kalau kamu ngeyel sama Allah, coba deh. Bisa nggak kamu mencegah waktu nyawa ditarik dari kerongkongan oleh Malikul Maut? Ternyata manusia tidak bisa.
Nggak bisa, mereka tidak punya daya untuk melakukan itu. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ. Fa'amma maka adapun in kana minal muqarrabin, jika orang mati itu termasuk orang yang muqarrabin, yang didekatkan oleh Allah, farauhu maka dia akan memiliki ketentraman, farauhu wa raihanun, dan ketentraman dan rezeki, wa jannatu na'im, serta surga yang penuh kenikmatan. Ini janji Allah. Ya, ingat waktu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa 3 golongan manusia di awal surah itu. Ingat? Wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimana wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Ada golongan yang kanan, golongan kiri, dan golongan as-sabiqun as-sabiqun. Golongan pertama yang Allah maksud dalam ayat ini adalah tadi golongan as-sabiqun. Mereka golongan as-sabiqun al-awwalun, orang yang beriman kepada Allah pertama-tama kali. Tatkala dia meninggal dunia, apa yang dirasakan? Mereka akan merasakan kegembiraan. Kegembiraan yang tiada tara. Bahkan rezeki, tak waktu ruhnya itu dicabut dari raganya, itu adalah rezeki buat dia. Kenapa buat rezeki? Kenapa disebut rezeki? Karena cabutnya juga pelan-pelan banget. Dan itu semacam gerbong menuju surga yang penuh kenikmatan. Kalau di surah Al-Fussilat ayat 30 disebutkan, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dan dengan berkata, janganlah kamu takut, janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang dijanjikan kepadamu. Itu di malaikat-malaikat lain itu ikut nganter kepergiannya, ikut nganter waktu dia meregang nyawa. Jadi itulah gimana Allah mengistimewakan orang-orang yang dekat kepada Allah. Makanya kalau wan-nazi'ati gharqa, wan-nasyitati nashta, itu disebut wan-nazi'ati gharqa. Dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dibetot aja. Itu siapa? Itu orang-orang kafir, musyrik, fasik, insyaallah dia akan dicabut nyawanya dengan keras. Ya. Kafir di sini artinya tertutup hatinya. Tidak bisa menerima kebenaran. Kalau fasik dia sebetulnya sudah beriman tapi dia tidak mau, tidak ngeh, tidak peduli dengan apa yang dilakukannya. Mau itu dosa atau mau itu kebaikan dia nggak peduli. Wan-nazi'ati gharqa wan-nasyitati nashta, dan bagi orang-orang yang dicabut nyawanya dengan pelan, mereka adalah ashabul maimanah atau ashabul yamini, orang-orang golongan kanan. Kalau orang-orang kafir, ashabus shimal atau ashabul masyamah, yang mendustakan Allah dan Rasulnya, sehingga mereka tersesat dari jalan yang lurus, yang menerima catatan amal dengan tangan kirinya. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi wa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah, atau yang wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, yang menerima catatan amal kebaikan dari belakang punggungnya, ini adalah mereka calon-calon penghuni neraka. Calon-calon penghuni neraka, makanya cabut nyawa tadi wan nazi'ati gharqa dengan keras. Calon-calon penghuni neraka ini nanti wajahnya itu suram. Wajahnya itu gelap. Wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabara. Itu di ayat
eh, 40 abasa. Tarhaquha qatarah, tertutup kegelapan, wajahnya tertutup kegelapan. Karena apa? Ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka ini adalah orang-orang yang kafir dan fujur, banyak berdosa kepada Allah. Mereka akan ditempatkan, na'udzubillah min dzalik, dalam api neraka yang berkobar-kobar nyalanya. Diberi air minum yang sangat panas, saking panasnya bisa menghanguskan wajah mereka. Wa yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarab wasa'at murtafaqa. Itu adalah seburuk-buruknya minuman dan seburuk-buruknya tempat tinggal. Dan mereka juga makan pohon zakum yang menghancurkan isi perut mereka dan seluruh badan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Cuman memang penyesalan itu datangnya belakangan. Orang-orang itu menyesalnya justru setelah di neraka. Setelah belum di neraka sih, di waktu antri di penghisapan mereka sudah nyesal. Tapi udah telat kalau nyesalnya setelah nyawa keluar dari kerongkongan. Farayhanu wa jannatu na'im, maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki serta surga yang penuh kenikmatan. Ini bagi mereka yang beriman kepada Allah dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Oke, itu tadi buat yang muqarrabun ya. Orang-orang yang muqarrabun as-sabiqunal awwalun, sudah jelas-jelas dia bakalan mendapatkan ketentraman serta rezeki serta surga yang penuh kenikmatan. Ya. Lalu bagaimana bagi orang-orang yang ashabul yamin, ashabul maimanah, yang fa'amma man uti kitabahu biyaminih, yang mendapatkan catatan amal dari tangan kanan? Ada di ayat 90-91. Wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin. Wa amma, dan adapun in kana min ashabil yamin, jika dia termasuk ashabil yamin, golongan kanan, fasalamul laka, salam bagimu wahai ashabil yamin, wahai dari golongan kanan. Malaikat menyambutnya dengan sukacita para ashabul yamin. Ashabul yamin ini mereka juga masuk surga, tapi surganya mungkin tingkatannya nanti di bawah, beda level sama yang as-sabiqun as-sabiqun. Mereka akan mendapatkan kenikmatan sebagaimana golongan as-sabiqun al-awwalun. Akan tetapi derajat levelnya ashabul yamin ini memang di bawah as-sabiqun. Dan bagaimana perkataan malikul maut waktu menjemputnya itu juga pakai salam dulu. Assalamualaikum. Izin ya mau cabut nyawanya. Segitu lembutnya memperlakukan para tamu-tamu Allah di surganya Allah ini. Para tamu-tamu surganya Allah. Ya, benar-benar istilahnya dengan manner. Kalau tadi yang mencabut nyawa golongan-golongan kafir, ashabul masy'amah atau ashabus shimal, itu wajahnya malaikat itu seremnya minta ampun. Kalau orang-orang golongan kanan ini wajahnya malaikat itu enak dipandang, sejuk, pokoknya seneng. Intinya tuh dicabut nyawanya itu tidak semenakutkan itu, ya, tidak semenakutkan itu aja masih apa ya, masih istilahnya masih sakit, apalagi dicabutnya sambil dibetot gitu. Nauzubillah min dzalik. Wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin.
Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka salam bagimu wahai dari golongan kanan, kata malaikat. Malaikat maut mengucapkan salam. Salam itu sekaligus semacam penyambutan. Selamat datang. Nanti insya Allah habis ini masuk ke surganya Allah lah. Begitu. Masya Allah. Oke. Berikutnya di ayat berapa nih? 92. Wa amma in kana minal mukazzibin ad-dallin. Dan adapun jika dia termasuk golongan yang dhalin, yang mukadzibina itu orang-orang yang mendustakan, dhalin itu sesat, dan adapun jika dia termasuk orang-orang golongan orang-orang yang mendustakan dan sesat, mendustakan hari kiamat, ya, dan dia tidak mau beriman kepada Allah, maka dia disambut dengan apa? Fanuzulum min hamim, maka dia disambut dengan hamim, air yang sangat mendidih. Wa tasliyatu jahim, dan dia akan dibakar di dalam neraka. Golongan ketiga ini buat golongan tiga, ashabus shimal atau ashabul masy'amah, atau mereka yang wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah, atau yang wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Mereka yang menerima, orang-orang golongan kiri itu jelas-jelas dia ya udah aliran kiri lah, seperti di ini. Mereka yang anti sama Allah, anti sama sunnahnya Rasulullah. Mereka istilahnya mukadzibin ad-dallin. Mereka ini orang-orang yang mendustakan hari kiamat, makanya tetap berbuat maksiat. Mereka tetap sesat. Maka dia akan disambut sama Allah, bukan disambut sama Allah, Allah malas ngeliat dia. Disambut sama penjaga neraka, malaikat penjaga nerakanya dengan siraman air yang mendidih. Dan mereka akan dibakar, dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi siapapun dia, siapapun orangnya, itu pasti nggak luput dari godaan setan yang tertutup. Ya, karena memang setan tujuannya adalah diberikan umur panjang gunanya untuk menggoda manusia dan anak keturunannya Adam. Menggoda Adam dan anak keturunannya Adam. Itu berarti menggoda manusia. Dan setan ini punya job desk masing-masing. Ada setan yang biasa dia menggoda untuk para decision maker, orang-orang yang para pemimpin, mereka tidak level untuk menggoda manusia rakyat jelata lah, kayak kita gitu, nggak mau dia. Buang-buang waktu, nggak ada gunanya. Karena yang gunanya mereka itu adalah menggoda supaya kebijakan yang dihasilkan itu adalah kebijakan yang menyesatkan. Gitu. Terus kayak misalnya kalau bos gitu aturan-aturan supaya misalkan makan isoma itu misalkan 15 menit gitu, berarti nggak sempat sholat gitu kan. Itu adalah kebijakan-kebijakan yang menyesatkan, atau kebijakan pas waktu Christmas mereka disuruh pakai atribut Christmas, itu adalah kebijakan yang menyesatkan. Nauzubillah min dzalik. Terus ada setan khusus yang gunanya untuk menggoda manusia supaya banyak belanja, itu yang tadi setan zalitun. Ya. Terus ada juga setan khusus yang menggoda manusia pada waktu mereka ini sholat, itu setan khinzib terutama ya, setan khinzib. Kadang kita kalau lagi sholat tiba-tiba ingat apa yang lupa sebelum sholat. Terus ada lagi setan yang khusus menggoda pada waktu lagi galau. Kalau orang lagi galau itu ada setan khusus yang menggoda. Makanya kalau orang lagi galau, ujung-ujungnya futur, malas dia untuk setoran, malas untuk ngaji. Terus dia nanti dia senang banget mendengar novel-novel mellow, lagu-lagu mellow, akhirnya dia terbawa suasana, terus akhirnya dia ya udah banyak orang bunuh diri itu biasanya pas lagi galau, nggak ada orang bunuh diri pas lagi senang-senangnya, nggak ada. Itu karena masih ada setan itu.
ya. Jadi wa amma in kana minal mukadzibin dhalin fanuzulun min hamim wa tasliyatu jahim. Ya. Orang-orang golongan kiri yang mendustakan dan sesat, maka dia disambut dengan siraman air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka. Jadi bahkan ulama pun ada yang menggodanya, ada syaitan. Seperti kasus ini kan, nih hati-hati nih. Hati-hati mengkonter apa yang ada di masyarakat. Nah, kebetulan kan lagi ada kasus ulama di satu pesantren yang menodai santri-santrinya ya. Ini hati-hati. Nah, ini kalau misalkan biasanya kan pasti rame itu kan di ini. Kita nggak usah ikut-ikut komentar sih, nanti buang-buang waktu juga. Tapi kalau emang perlu dikomentarin, ya mungkin mendingan buat status sendiri aja. Jadi nggak usah nyampah di status orang gitu kan, malah berantem di halaman orang. Jadi intinya adalah yaitu tadi, mau dia kiai atau apa tetap ada setannya. Nah kebetulan qadarullah itu pesantren yang peristiwa itu adalah pesantrennya untuk salah satu pesantren terbesar Syiah. Jadi kalau di Syiah itu kan beda ya sama Islam ya. Di Syiah itu memang ada ibadah namanya tuh ibadah kawin kontrak. Jadi makanya kenapa mereka tidak langsung mengadu santri-santrinya ya, karena mereka merasa itu adalah bagian dari ibadah dan mereka tidak merasa awal-awalnya tidak merasa itu sedang dicabuli gitu kan. Nah, kalau di Syiah itu ada gitu kayak kawin kontrak. Itu malah kayak katanya menggugurkan dosa, jadi bisa kawin kontrak dengan siapapun. Tidak hanya laki-laki suami dengan perempuan lain, tapi bahkan istri dengan suami lain tuh bisa. Nauzubillah min zalik. Makanya Syiah ini benar-benar dilaknat ya. Syiah ini bukan Islam. Kebetulan Syiah ini dia tidak ada syahadatnya juga beda. Dan dia lebih mengagungkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dibandingkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kan Rasulullah kan ini Rasulnya. Terus mereka termasuk yang tidak suka dengan Aisyah radhiyallahu anha. Terus kalau di Syiah, nah ini lucunya di Syiah di Iran sana pun, di Iran sana itu pemimpin tertinggi Syiah itu tidak membolehkan anak istrinya tuh dihituin, maksudnya dikawin kontrak sama jamaahnya. Jadi dia benar-benar menjaga, biarin aja yang lain kayak gitu. Nah itu kan berarti salahnya di situ ya. Terus kalau Syiah itu memang kadang-kadang ya kita nggak bisa membedakan ya, nggak bisa membedakan maksudnya gimana dia. Kalau secara kasat mata kadang-kadang nggak bisa. Ada golongan Syiah yang masih kerudungnya masih biasa ya, masih biasa. Ada yang sudah hitam-hitam atau bercadar, tapi biasanya bedanya adalah mereka walaupun mereka hitam dan bercadar, mereka tidak ada budaya untuk menghafal Quran. Di dalam Syiah tuh tidak ada budaya menghafal Quran. Kenapa? Karena Al-Qurannya kebetulan beda. Al-Qurannya beda. Nauzubillah min dzalik, nggak tahu ditambahin apa gitu. Makanya mereka tidak ada yang menghafal Quran. Ya kalau misalkan mungkin tapi biasanya ulama-ulamanya tahu lah dasar-dasarnya gitu. Jadi itulah yang digunakan untuk berdakwah, dicampur-campur aja sesuai dengan kehendaknya dia. Dan kebanyakan kalau di Iran sana, kayaknya di sini juga deh, soalnya saya ada temen yang seperti itu kan. Ini sholatnya suka digabung-gabung. Dia tuh gampang banget menggabung sholat kan. Kita memang ada ya aturan menggabung sholat ya, jamak gitu kan. Jadi misalkan zuhur sama asyar, tapi harus ada uzur syar'inya, jangan ujuk-ujuk dijamak. Misalkan sakit harus di opnam gitu kan, susah ya kalau sholat terus gitu kan. Maksudnya wudhu terus gitu kan, itu boleh dijamak. Atau dalam keadaan badai, bencana, susah untuk ke masjid itu dijamak boleh. Atau dalam perjalanan sampai ya safar beneran, ada yang menyebutkan sampai 80 km. Atau kita lagi di negara lain itu dijamak nggak apa-apa. Tapi kalau masih di daerah sendiri tuh asal jamak aja tuh nggak boleh. Nah kalau Syiah ini suka sekali menjamak. Bahkan kadang-kadang satu hari sholat 5 waktu tuh dijamak dalam satu waktu sehari gitu.
dulu tuh saya punya teman, saya baru sadar ternyata itu Syiah. Jadi temannya ini tuh teman KKN sih. Dia pas waktu kita kan sholat ya, sholat biasa aja lah, pakai mukena siapa, pakai ini enggak. Nah dia tuh memang sengaja tidak bawa tidak bawa mukena, terus tidak mau pinjaman yang lain. Ternyata dia bilang saya sholatnya nanti di rumahnya dia, di rumah golongannya dia lah. Jadi sholatnya dalam satu waktu sekaligus aja saat itu, kayak gitu. Auzubillah min dzalik. Dan kebetulan Syiah ini termasuk komunitas yang lumayan besar, banyak, karena enak melakukannya, banyak hal-hal yang dibolehkan, hal-hal yang dilarang di dalam Islam tapi dia dibolehkan. Oke. Wa amma in kana minal mukatsibin ad-dallin wa nuzulun min hamim wa tasliyatu jahim. Ya. Di ayat 95-96, inna hadza lahuwa haqqul yaqin. Inna hadza, sungguh inilah lahuwa haqqul yaqin. Inilah keyakinan yang benar. Fasabbih bismi rabbikal azim. Udah pernah ya ini, fasabbih bismi rabbikal azim. Fasabbih, maka bertasbihlah bismi rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu yang al-azim, yang besar. Fasabbih bismi rabbikal azim. Nah, ini sebagian ulama menafsirkan bahwa kondisi orang yang akan meninggal menjadi 3 model ini, yang tadi ashabul yamin, ashabul yamin atau ashabul maimanah, ashabul masy'amah atau ashabul shimal, dan muqarrabun, ya. Terus sehingga kita tuh harus menyiapkan diri kita. Karena itu pasti. Hal yang paling pasti di antara ketidakpastian di dunia ini adalah kematian. Maka yang harus kita siapkan itu adalah kematian. Ya, perhatikan kalau kita menyiapkan kematian, perhatikan juga apa yang kita posting. Yang naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita posting meninggalkan dosa jariah yang akan selamanya membawa dosa buat kita. Terus kadang-kadang misalkan gini, bunda-bunda ada yang tidak suka update status, mungkin sebaiknya update status aja kali ya, Bun. Update yang dakwah-dakwah gitu. Karena kadang-kadang zaman sekarang itu bisa jadi indikator tuh orangnya sudah meninggal apa belum itu dari updatean statusnya. Qadarullah tuh saya semalam itu baru menyadari, ada salah satu teman saya sebetulnya lumayan deket ya. Cuma tiba-tiba dia menghilang, nggak ada kabarnya gitu kan, nggak ada kabarnya. Entah beberapa minggu belakangan tuh udah mulai ngerasa resah, ini kayaknya kemana ya dia ya. Iseng saya japri, ternyata sudah tidak lagi, sudah contrengnya 1 gitu. Lihat postingannya nggak ada sama sekali postingan dia sejak bulan April. Terus iseng banget tracking di jaringan-jaringan dia, baru ketemu postingan orang-orang di jaringan dia, ternyata dia sudah meninggal dari bulan April itu. Dari 14 April. Nah itu, jadi itu bisa jadi indikator juga sih sosial media apakah sudah meninggal apa belum. Ya mungkin ya ini aja sih, apa yang di postingnya itu lihat-lihat aja. Jadi nggak usah cerita tentang hidup kita secara umum, secara spesifik, tapi setidaknya bisa untuk dakwah atau untuk apalah, postingan makanan mungkin ya, apalah yang pokoknya yang berguna saja gitu. Bukan untuk pamer tapi lebih ke berguna. Karena itu bisa, inilah setidaknya apa ya, kalau misalkan meninggal gitu, setidaknya nanti teman-teman kita tahu gitu. Biar teman-teman kita nanti yang sudah pernah berurusan sama kita tuh memaafkan kita gitu. Sebelum kelamaan gitu dari jarak meninggal sampai orang tahu. In inna hadza lahuwa haqqul yaqin. Fasabbih bismi rabbikal azim. Sungguh inilah keyakinan yang besar, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang azim, yang maha besar.
Ini dia. 86. Falaula in kuntum ghaira madinin. Falaula, lamnya itu harokat alif bertemu dengan alif tidak dalam satu kata. Dia dibaca mad jaiz munfasil. Falaula in kuntum ghaira madinin. Kuntum nun sukun ketemu ta, ifa, madinin dal sama. Dalnya dua harokat, nunnya itu mad arid li sukun. Falaula in kuntum ghaira madinin. Falaula in kuntum ghaira madinin. Falaula in kuntum ghaira madinin. Falaula in kuntum, maka mengapa tidak? Maka mengapa jika kamu memang tidak ghaira madinin, dikuasai oleh Allah. Falaula in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin. Tarji'unaha, ainnya dua harokat, haknya di belakang itu ada mad jaiz munfasil. In kuntum, nun sukun ketemu kaf itu ifa, nun sukun ketemu ta itu ifa lagi, shadiqin shadnya dua harokat. Qaf di belakang mad arid sukun. Tarji'unaha in kuntum shadiqin. Tarji'unaha in kuntum shadiqin. Tarji'unaha in kuntum shadiqin. Tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kamu akan dikembalikan in kuntum shadiqin. Jika kamu orang yang benar. Ini semacam kamu tidak akan bisa mengembalikan nyawa itu jika kamu orang yang benar. Ini kayak tantangan dari Allah. Coba. Kalau kamu emang benar, kalau kamu emang merasa benar dengan segala kemaksiatan yang kamu lakukan, coba deh. Kamu kembalikan nyawa yang sudah kuambil. Bisa nggak? Tarji'unaha in kuntum shadiqin. Tarji'unaha in kuntum shadiqin. Tarji'unaha in kuntum shadiqin. Falaula in kuntum ghaira madinin. Tarji'unaha in kuntum sadiqin. Fa amma in kana minal muqarrabin. Wa amma, harokat alis bertemu dengan, ini saya lupa, baca ismun fasilnya lupa. Harokat alis bertemu dengan alif tidak dalam satu kata, itu mad jaiz munfasil, ya, dibaca 2, 4 atau 6 harokat. Terus ada kana, kafnya itu mad tabi'i, nun sukun ketemu kaf ifa, al muqarrabin, ini alif lam syamsiyah. Lupa ditulis. Ya, alif lam qamariyah kok jadi syamsiyah. فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ. Mereka akan mendapatkan ketentraman. Rauhun, rayhanun itu rezeki. Wajannatu na'im, dan surga yang penuh kenikmatan. Farauhun, raunya itu sifat lin, rauhu, tanwin ketemu waw idgham bi gunah, farauhu, warayhanun, rainya itu sifat lin lagi, haknya dua harokat mantabi'i, wajannatu na'im. Wajannatu na'im, nunnya itu gunnah. Na'im di belakang mat arid sukun. Nah, itu kalau rayhan yang enggak diwakafkan dia langsung warayhanu. Jadi tanwin ketemu waw ya, idgham bi gunah.
فروح وريحان وجنة نعيم فروح وريحان وجنة نعيم فروح وريحان وجنة نعيم فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين 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 وأما harokat alis bertemu dengan alif dan tidak dalam satu kata itu mad jaiz munfasil. In kana nun sukun ketemu kaf ikhfa, kaf yang mad tabi'i 2 harokat. Min ashabi nun sukun ketemu alif itu izhar dibaca jelas. Ha-nya 2 harokat mad tabi'i al yamin. Alif lam qamariyah dan mim di belakang mad arid li sukun. Wa amma in kana min ashabil yamin wa amma in kana min ashabil yamin wa amma in kana min ashabil yamin wa amma in kana min ashabil yamin. Dan adapun bagi mereka yang dari golongan kanan, fasalamun laka min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin. Fasalamu lamnya mad tabi'i 2 harokat dan fasalamun laka tanwin ketemu lam idgham bila gunnah. Min ashabin nun sukun ketemu alif itu izhar. Ha-nya mad tabi'i 2 harokat al yamin alif lam qamariyah. Minnya itu mad arid li sukun. Fasalamun laka min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin. Fasalamun lamnya mad tabi'i 2 harokat ya. Mullaka fasalamun maka salam bagimu min ashabil yamin. Golongan kanan. Ini salamnya langsung dari para malaikat. Fasalamun laka min ashabil yamin. Falaula in kuntum ghaira madinin tarji'una in kuntum sadiqin. Fa amma in kana minal muqarrabin فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. Sedangkan وأما إن كان من المكذبين الضالين. وأما itu harokat alis bertemu dengan alif tidak dalam satu kata mad jaiz munfasil. In kana nun sukun ketemu kaf itu nun sukun ketemu kaf ikhfa minal mukadzibina alif lam qamariyah. Ba-nya 2 harokat. Ad-dhalin itu ada alif lam samsyah. Dot-nya ingat itu ada harokat alis bertemu dengan huruf bertasydid dalam satu kata itu mad lazim musaqal kalimi dibacanya 6 harokat. Dhalli di belakang mad arid li sukun. Wa amma in kana minal mukadzibin ad-dhalin wa amma in kana minal mukadzibin ad-dhalin wa amma in kana minal mukadzibin ad-dhalin fanuzulun min hamim fanuzulun min hamim. Tanwin ketemu mim
idgham bi gunah. Fanuzulum min hamim, nun sukun ketemu ha, izhar. Mim di belakang mad alif sukun. Maka mereka disambut dengan hamim, air yang sangat panas. Fanuzulum min hamim, fanuzulum min hamim, fanuzulum min hamim. Wa tasliyatu jahim, wa tasliyatu, dan dibakar jahim, di neraka jahim. Wa tasliyatu jahim, wa tasliyatu jahim, wa tasliyatu jahim. Inna hadza lahuwa haqqul yaqin. Inna, nunnya gunnah, hadza matabi'i itu harokat, al yaqin alif lam qamariyah, dan qinnya ini mad alif sukun. Inna hadza lahuwa haqqul yaqin. Inna hadza lahuwa haqqul yaqin. Inna hadza lahuwa haqqul yaqin. Wasabbih bismi rabbikal azim. Ini pengulangan al-azim, alif lam qamariyah, zim di belakang mad alif sukun. Falaula in kuntum ghaira madinin. Maka mengapa kalau jika kamu tidak dikuasai oleh Allah? Falaula in kuntum ghaira madinin tarji'una in kuntum sadiqin. Kembalikanlah nyawamu jika kamu orang yang benar. Fa amma in kana minal muqarrabin. Maka adapun mereka yang orang-orang yang dekat, didekatkan oleh Allah, farauhu wa raihanu wa jannatu na'im. Mereka akan mendapatkan ketentraman, wa raihanu, rezeki, wa jannatu na'im, dan surga yang penuh kenikmatan. Wa amma in kana min ashabil yamin. Dan adapun mereka yang dari golongan kanan, wa salamun laka min ashabil yamin. Maka salam bagimu, ashabil yamin, orang-orang golongan kanan. Wa amma in kana minal mukadzibina dhalin. Dan adapun orang-orang yang mukadzibina, mendustakan, dhalin, lagi sesat, fanuzulum min hamim, disambut, maka akan disambut bin hamim, dengan air yang sangat mendidih. Wa tasliyatu jahim, dan dibakar di neraka jahim. Inna hadza lahuwa haqqul yaqin. Inna hadza, sesungguhnya inilah, lahuwa haqqul yaqin, kebenaran yang benar, keyakinan yang benar. Wasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang besar. Alhamdulillah kebetulan selesai, tapi oke, nanti dicicil kok ininya. Wasabbih bismi rabbikal azim. Selesai. Oh, suaranya mengecil, Kakak baru bilang. Saya tuh nggak bisa. Oh, enggak kok, nggak mengecil, ini suaranya pas kok. Nggak mengecil. Oke, bunda-bunda, ini sekalian kasih pengumuman ya. Jadi insya Allah tuh tanggal 29 Januari kita akan mengadakan battle dengan grup lain. Ini sebetulnya ada, sebenarnya kalau grupnya itu sebenarnya ada lebih dari 12 kali ya. Tapi yang dilombakan itu cuma 6 aja. Itu ada dari Sukabakti, ada Khairuddin Hasan dari Bintaro, terus ada Ufairoh dari BSD, ada Kamishu, ini Pamulang dan sekitarnya, terus ada Khadijah, itu Panglima Polim, terus ada siapa lagi ya? Saya lupa. Raudatul Jannah dari Ciledug. Nah, insya Allah itu nanti akan dipilih dari 3 orang dari kita. Alhamdulillah sudah saya pilih, sudah saya japri. Kenapa saya pilih itu? Pertama ya, sebetulnya kemarin pas waktu kuis itu banyak yang dapat 100. Tapi kalau dilihat dari itu ya,
pertimbangan pertama dari sekian yang 100 itu banyak yang mereka bukan percobaan pertama, jadi bukan first attempt. Sebetulnya nggak apa-apa, bukan percobaan pertama, tapi saya lihat biasanya. Biasanya kalau dia kehilangan sinyal berarti dia cuman di pas waktu di tengah jalan mati, terus dia nggak mengerjakan sisanya. Tapi kalau dia masih mengerjakan sisanya, berarti dia emang sengaja ngulang aja biar bagus. Nah itu kan. Jadi ini yang spontan aja, biar mudah. Nah dipilih dan kebetulan di sini kan sebenarnya ada beberapa yang memang magang dari grup lain. Nah itu tidak bisa mewakili grup sini. Terus yang dipilih nilainya tentu saja yang terbaik di antara yang terbaik, dan kebetulan sudah dipilih. Nah ini dengan pertimbangan dia, kebetulan dia nilainya memang di atas rata-rata, walaupun tidak 100, tapi dia first attempt, percobaan pertama. Terus dan dia kebetulan sudah dicek juga hafalannya, karena nanti battle-nya ini tidak quizy, tidak dalam bentuk quizy battle-nya. Battle-nya itu dalam bentuk oral test, yang mengetes itu bukan saya, tapi nanti ada ustadz langsung dari Ustadz Hafiz dari pesantren, yang tentu saja dia fasih bahasa Arab juga. Dan jadi yang di tes itu nanti ada tahfiz itu sambung ayatnya, terus nanti juga ada tahsin, bagaimana dia membacanya dengan baik dan benar. Jadi walaupun dia hafal tapi bacaannya masih salah, itu kemungkinan akan disalahkan dengan jurinya, karena jurinya bukan saya. Terus ada tafsirnya itu adalah apa sih namanya, yaitu tafsir, terjemahan. Terus ada lagi kitabah, menulis. Jadi nanti ada soal-soal yang cuma dikasih tahu clue artinya saja, tanpa diberitahu dia ada di surah mana, dan dia harus menuliskan Arabnya dengan baik dan benar, tanpa salah harokat sama sekali. Gitu. Terus juga nanti ada dibaca untuk menyebutkan mana yang termasuk hukum bacaan tertentu gitu. Dan memang isi soalnya itu kompilasi, jadi semuanya dari semua grup. Jadi mungkin ada grup yang belum dapat surah itu, tapi ya memang diujikan. Jadi nggak cuma, jadi yang diujikan itu ya dari Ar-Rahman, Al-Muluk, As-Sajdah, Yasin, Al-Baqarah, Al-Waqiah, terus juz 30 full, ya, terus padahal kita baru mau masuk ya. Nah itu dia tantangannya. Jadi makanya nanti mau ada daurah, bukan peserta pun bisa ikut kok, insya Allah bisa ikut daurah. Jadi dalam satu waktu full day pesantren kilat itu langsung hafalan lebih dari 10 surat, dan sebelum pulang itu dites dulu. Nah, itu di kelas lain sudah ada yang udah, kayak mungkin tinggal ini kelas yang gabungan yang belum. Itu ya insya Allah nanti kalau yang sudah pernah lihat battle di tahun lalu kira-kira seperti itu ya, tapi ini mungkin lebih canggih sedikit ya, di online sih, tetap online. Jadi insya Allah mohon dukungannya itu nanti terutama dari Majelis Sukabakti, ya nanti biasa ya ada yel-yel dan sebagainya, didukung pejuangnya, walaupun pejuangnya kadang-kadang terus terang pejuangnya itu pas waktu diberitahu juga kayak tidak terima kenyataan gitu, tidak terima kenyataan kalau dia harus mewakili. Tapi insya Allah itu yang terbaik. Insya Allah dari geng-geng lain juga sudah dipersiapkan. Insya Allah dimudahkan, tujuannya bukan untuk pamer-pameran, tapi lebih untuk menginspirasi. Ternyata kita yang ibu-ibu biasa, istilahnya ibu-ibu dengan berbagai kerempongannya, dengan berbagai kesibukannya, tetap masih bisa menghafal Al-Quran dengan segala keterbatasannya. Jadi memang kebetulan psikografis dari masing-masing geng itu memang agak berbeda-beda ya, Jadi kalau sini Sukabakti kan sebetulnya awal cikal bakalnya itu adalah dari pengajian di Sukabakti kan, yang Rumah Quran Ar-Rahman.
Kalau ada geng lain yang dia tuh cikal bakalnya karena dia ex-MLM. Masya Allah, jadi ex-MLM, maksudnya mereka ini tadinya tuh dari geng yang dulu tuh upline, downline di MLM tertentu yang bahkan mereka sudah direktur gitu loh. Jadi udah yang bahkan penghasilan passive income-nya itu ratusan juta per bulan, tapi mereka tinggalkan karena Allah, karena itu ternyata baru ketahuan bahwa itu adalah goror ya. Termasuk ada unsur goror di MLM itu. Bayangkan sebetulnya mereka cuman sekadar nggak maintain downline lagi, tetap dapat uang passive income 100 jutaan itu. Tapi karena dia nggak mau, itu masih duit-duit goror, dia sampai minta dihapus loh ke perusahaan MLM-nya. Jadi ya udah, mereka memulai dari nol. Bayangkan yang biasa dapat uang segitu banyak, terus mereka memulai dengan apa, jualan bakso gitu, jualan baju gitu, yang istilahnya jualan puding, istilahnya untungnya nggak seberapa lah dengan dia istilahnya dengan untung. Nah gitulah, ternyata di liburan sekolah akhir tahun. Terus terang Bun, kalau liburan sekolah saya off. Jadi paling online aja, saya nggak bisa offline. Karena kebetulan anak saya tuh di pesantren, jadi pas liburan sekolah tuh saya mau traveling, insya Allah. Jadi nggak, karena anak saya biasa di pesantren, jadi nggak bisa. Nggak bisa. Jadi emang sengaja tidak kemana-mana justru pas waktu liburan sekolah. Nggak bisa. Gitu. Terus, tadi apa lagi ya yang mau disampaikan? Oh iya. Jadi insya Allah Januari depan itu akan mulai surah baru, yaitu juz 30 ya. Sementara juz 30 dulu yang jalan, juz 29 belum. Nggak tahu kapan, itu tunggu sampai kuota. Jadi kalau yang tidak ikut juz 30 is okay. Terus mungkin saya akan close, grup yang akan di-close. Tidak boleh ada yang masuk lagi, misalnya setelah Anaba ada yang mau masuk, nggak ada. Kalau berkurang boleh, tapi kalau masuk nggak boleh. Nggak boleh. Jadi akan saya close sampai kelar juz 30. Juz 30. Gitu. Insya Allah dimudahkan nanti. Oke, ada pertanyaan lagi Bunda-Bunda? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, marilah kita tutup pengajian hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.